your goal is not in her. Kalimat adalah gabungan kata yang diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik, seru, atau tanda tanya. Sebuah kalimat mempunyai pola intonasi akhir dan unsurnya terdiri dari kata, frasa, serta klausa. Sebuah kalimat dikatakan efektif apabila minimal terdiri dari subjek dan predikat. Apa itu subjek? Kita bisa mengetahui subjek dari beberapa ciri berikut. Pertama, subjek merupakan jawaban dari pertanyaan apa atau siapa. Kedua, berupa nomina atau frasa nomina. Contohnya, angin puting beliung terjadi ketika musim pancaroba tiba. Kalimat ini bisa menjawab pertanyaan apa? Apa yang terjadi ketika musim pancaroba tiba? Angin puting beliung. Angin puting beliung ini merupakan frasa nomina. Contoh kedua, para buruh melakukan demonstrasi di depan gedung DPR. Kalimat ini bisa menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang melakukan demonstrasi di depan gedung DPR? Para buruh. Dan para buruh merupakan frasa nomina atau gabungan kata yang membentuk kata benda. Ciri subjek yang ketiga, bisa disertai kata tunjuk, ini atau itu, dan dapat ditambah dengan keterangan pewatas yang. Contohnya, kecelakaan itu terjadi ketika hujan lebat. Kata itu menunjuk pada kecelakaan. Contoh yang berikutnya, kecelakaan yang terjadi ketika hujan lebat mengakibatkan 5 korban tewas. Nah, di situ meskipun ditambah dengan pewatas yang, masih bisa dikatakan subjek. Perlu diingat bahwa subjek tidak dapat didahului preposisi atau kata depan. Misalnya, di, ke, dari, pada, dalam, kepada, dan sebagainya. Karena jika ditambah dengan preposisi akan berpotensi menjadi keterangan, bukan lagi subjek.
Selanjutnya adalah ciri predikat. Pertama, merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana. Contohnya, Delano terjatuh dari sepeda. Mengapa Delano menangis? Terjatuh dari sepeda. Jawaban dari pertanyaan mengapa. Contoh selanjutnya, Diana tidak keluar kamar seharian. Dapat menjawab pertanyaan, bagaimana keadaan Diana setelah mendengar kabar itu? Tidak keluar kamar. Ciri yang kedua, copula bisa dijadikan sebagai predikat. Nah, apa saja yang termasuk copula? Adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan menjadi. Contohnya, kekeringan merupakan fenomena hidrologi yang paling kompleks. Nah, di situ ada merupakan. Bisa dijadikan sebagai predikat. Ciri yang ketiga, dapat diingkarkan dengan kata tidak. Contohnya, gelombang tsunami mampu merambat dengan sangat cepat. Nah, mampu merambat bisa diingkarkan dengan kata tidak. Tidak mampu merambat. Tidak terjatuh. Tidak keluar kamar. Dan sebagainya. Predikat ini biasanya berupa kata kerja. Sekarang coba kita beri dengan kata benda. Buku misalkan. Tidak buku. Tidak bisa kan kalau diingkarkan dengan kata tidak. Ciri yang keempat, dapat disertai kata aspek atau modalitas seperti telah, sudah, sedang, belum, akan, ingin, hendak, mau, dan sebagainya. Contoh, Rani makan nasi goreng di dapur. Makan bisa diberi kata aspek atau modalitas. Telah makan, sudah makan, sedang makan, belum makan, akan makan, ingin makan, hendak makan, mau makan, dan sebagainya. Ciri-ciri objek. Pertama, berupa nomina atau frasa nomina. Kedua, berada di belakang verba transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Karena ada juga verba intransitif atau kata kerja yang tidak memerlukan objek. Contohnya, beberapa produsen menyulap mesin-mesin mobil agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Polanya, beberapa produsen sebagai subjek menyulap predikat, mesin-mesin mobil objek agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Keterangan tujuan karena terdapat konjungsi agar. Nah, mesin-mesin mobil itu merupakan frasa nomina dan berada di belakang verba transitif, menyulap. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa menyulap merupakan verba transitif dan bukan verba intransitif? Mudah saja, kita tinggal membaliknya. Dipasifkan atau dijadikan kalimat pasif. Mesin-mesin mobil disulap beberapa produsen agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Apabila bisa dipasifkan, maka bisa disebut sebagai verba transitif. Ciri yang ketiga, bisa menjawab pertanyaan apa dan siapa, namun terletak di belakang verba transitif. Contohnya,
Apa yang disulap beberapa produsen agar lebih bersahabat dengan lingkungan? Berdasarkan contoh di atas, apa yang bisa disulap? Yaitu mesin-mesin mobil. Bisa ya menjawab pertanyaan apa? Ciri yang keempat, dapat menduduki fungsi subjek apabila kalimat tersebut dipasifkan. Atau sebaliknya ya, misal kalimat tersebut sudah berupa pasif, maka bisa dibalik menjadi aktif. Karena contohnya tadi sudah berupa aktif, maka sekarang kita balik menjadi pasif, yaitu mesin-mesin mobil disulap beberapa produsen agar lebih bersahabat dengan lingkungan. Nah, mesin-mesin mobil yang semula berposisi sebagai objek sekarang bisa dibalik menjadi subjek. Jadi memenuhi syarat ya. Dan kalimat tersebut juga bisa menjawab pertanyaan siapa. Siapa yang menyulap mesin-mesin mobil agar lebih bersahabat dengan lingkungan? Jawabnya adalah beberapa produsen. Tentunya beberapa produsen ini kalimatnya setelah dibalik ya atau dipasifkan. Perlu diingat bahwa keberadaan objek itu tidak bisa di belakang predikat yang diawali dengan ber, ter, atau kean. Misalnya, adik berlari kencang. Nah, kencang di situ bukan objek, melainkan pelengkap, karena kalimat tersebut tidak bisa dipasifkan. Adik berlari kencang. Kalimat tersebut sama dengan adik bermain bola. Predikatnya diawali dengan ber. Namun berbeda dengan kalimat adik memainkan bola. Apa bedanya? Pada struktur kalimatnya. Adik bermain bola, subjek, predikat, dan pelengkap. Karena bermain itu tidak bisa dipasifkan. Bola bermain adik atau bola dimainkan adik. Tidak bisa ya. Kenapa? Karena membaliknya tidak seimbang. Kalau bermain itu mendapatkan imbuhan di awal atau prefix. Sedangkan bola dimainkan adik kan mendapatkan imbuhan di awal dan akhir atau konflik. Karena tidak seimbang, maka kalimat tersebut tidak bisa dibalik, sehingga disebut dengan kalimat intransitif. Namun karena diawali dengan ber, maka disebut dengan aktif intransitif. Sedangkan pada kalimat adik memainkan bola, ini bisa dipasifkan, memainkan imbuhannya di depan dan belakang. Bisa dibalik menjadi bola dimainkan adik, sama-sama depan dan belakang ya, memainkan, dimainkan. Nah, kalimat ini disebut dengan kalimat transitif yang memerlukan objek. Polanya adalah subjek, predikat, objek. Objek berada di belakang verba transitif. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya objek juga tidak bisa berada di belakang predikat yang diawali dengan ter. Contohnya, Aliando terinjak gajah. Bedakan dengan kalimat Aliando diinjak gajah. Kalau Aliando terinjak gajah, maka polanya adalah subjek, predikat, dan pelengkap. Karena kalimat tersebut tidak bisa dibalik. Gajah menginjak Aliando. Apakah bisa? Imbuhannya sama-sama di depan. Bisa, tapi salah. Karena terinjak itu artinya tidak sengaja. Jika dibalik menjadi gajah menginjak Aliando, maknanya berubah jadi sengaja. Sehingga kalimat tersebut salah. Aliando terinjak gajah dengan pola subjek predikat pelengkap ini merupakan kalimat pasif intransitif.
pasif diawali dengan ter. Intransitif tidak perlu diberi objek. Sedangkan kalimat Aliando diinjak gajah. Kenapa polanya subjek, predikat, dan objek? Karena kalimat tersebut bisa dibalik. Dari kalimat pasif bisa diaktifkan. Gajah menginjak Aliando. Imbuannya sama-sama di depan atau prefik. Aliando diinjak gajah, berarti sengaja ya. Kalau dibalik, gajah menginjak Aliando, juga tetap disengaja. Kalimat tersebut disebut pasif transitif, diawali dengan di dan memerlukan objek. Objek juga tidak bisa berada di belakang predikat yang mendapat imbuhan ke an. Contohnya, Syahrini kejatuhan durian. Berbeda ya kalimatnya dengan durian menjatuhi Syahrini. Meskipun imbuannya sama-sama di depan dan belakang, namun maknanya berbeda. Syahrini kejatuhan durian, itu tidak sengaja. Syahrini subjek, kejatuhan predikat, durian pelengkap. Karena diawali dengan ke dan diakhiri dengan an, maka disebut kalimat pasif. Tidak bisa diberi objek, jadi kalimat pasif intransitif. Sedangkan durian menjatuhi Syahrini, polanya adalah SPO. Bisa dipasifkan, Syahrini dijatuhi durian. Nah, durian menjatuhi Syahrini ini merupakan kalimat aktif transitif. Setelah kalian mempelajari sekilas tentang pelengkap pada pola kalimat sebelumnya, sekarang silakan kalian dalami ciri-ciri pelengkap. Pertama, pelengkap tidak dapat diubah menjadi subjek. Kedua, jika predikat berupa copula, maka belakangnya pasti pelengkap, bukan objek. Contoh, ayahku adalah seorang pilot. Polanya, ayahku subjek, adalah predikat, seorang pilot pelengkap. Kenapa pelengkap? Karena predikatnya berupa copula. Masih ingat ya? Copula adalah, ialah, merupakan, yaitu, yakni, dan menjadi. Selain itu, pelengkap juga tidak bisa diubah menjadi subjek. Contoh, seorang pilot adalah ayahku. Dari dua kalimat ini, maknanya sudah berubah. Ayahku adalah seorang pilot. Memang ayahku pilot, tetapi tidak semua pilot adalah ayahku. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan pada ciri yang ketiga. Jika predikatnya berupa kata dasar, kecuali makan dan minum, maka belakangnya bisa pelengkap atau langsung keterangan. Dan pastinya pelengkap itu berada di belakang predikat. Contoh, ibu naik taksi. Polanya ibu sebagai subjek, naik predikat, taksi pelengkap. Karena kalimatnya tidak bisa diubah menjadi taksi naik ibu. Tidak logis ya. Mengapa? Karena naik itu berupa kata dasar. Jadi apabila dibalik tidak boleh diberi imbuhan. Apabila dibalik sudah mengubah makna, maka polanya adalah pelengkap. Contoh selanjutnya, saya makan nasi goreng. Saya subjek, makan predikat, nasi goreng objek. Makan adalah kata dasar. Tetapi kenapa belakangnya objek? Sebab makan dan minum adalah pengecualian. Contoh selanjutnya, saya minum susu sapi.
Polanya, saya subjek, minum predikat, susu sapi objek. Sama ya, minum meskipun dia kata dasar, belakangnya objek karena pengecualian. Struktur kalimat yang terakhir adalah keterangan. Apa saja cirinya? Pertama, keterangan bisa berada di awal atau akhir kalimat tanpa mengubah makna. Kedua, keterangan dapat digunakan pada semua jenis kalimat, baik tunggal atau simpleks maupun majemuk atau kompleks. Contohnya, di dalam pendidikan memerlukan bahasa Indonesia untuk alat komunikasi. Di dalam merupakan keterangan tempat. Pendidikan subjek memerlukan predikat. Bahasa Indonesia objek untuk alat komunikasi. Keterangan tujuan. Namun, kalimat tersebut bisa dibalik menjadi untuk alat komunikasi di dalam pendidikan memerlukan bahasa Indonesia. Keterangan tujuan diletakkan di depan. Kemudian diikuti dengan keterangan tempat, lalu subjek, predikat, dan objek. Tidak masalah dan tidak mengubah makna. Apabila kalimat tersebut diubah menjadi kalimat tunggal, juga bisa. Setelah konjungsi untuk dihilangkan ya, menjadi di dalam pendidikan memerlukan bahasa Indonesia. Di dalam masih keterangan tempat, pendidikan subjek memerlukan predikat dan bahasa Indonesia objek. Nah, apa bedanya kalimat tunggal atau simpleks dan kalimat majemuk atau kompleks akan kita pelajari pada video selanjutnya. Tetap simak baik-baik ya. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.